Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran tematik lagi. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran yang lalu, semua sudah siap? Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan klik subscribe dulu ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Tanpa banyak bicara lagi, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kita sampai di pembelajaran yang ketiga. Coba perhatikan gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu, singkatan Surabaya dan Madura, yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura hanya bisa ditempuh dengan jalur darat. Ayo mengamati pengaruh keadaan Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keragamannya disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dan yang lainnya bisa saling melengkapi ya. Jadi justru perbedaan itu bukan menjadi pemecah ya, bukan menjadi pemecah suatu bangsa Indonesia ini, tapi malah menjadi kekayaan, kebinekaan, dan juga menjadi pemersatu yang saling melengkapi ya. Jadi jangan jadi alasan, oh kayak gak bodoh, kayak wong hitam, aku putih, nah ini rambutnya lurus, aku kriwul, dan sebagainya. Itu nggak boleh ya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut, karena maritim artinya perairan ya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari paling utara ke selatan, bahkan yang paling barat sampai ke yang paling timur ya. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Kontribusi itu pemasukan ya, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ialah
masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Tadi ada nelayan, ya, penjual ikan, ya, tukang penjual souvenir, wisata, dan lain sebagainya. Ayo mengamati pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Apa aja? Sebagai negara maritim atau kelautan, perairan, dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan nasional budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan akan singgah atau mampir di Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, antara satu yang lainnya, para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dan negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Contohnya, ada kalian mengenal yang Banjari, Rebana, itu dibawa oleh saudagar juga dari Arab dan sebagainya, ya. Nah, berikut ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Apa aja dampaknya kira-kira? 1. Komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah, baik antara negara-negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antara pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran tadi, ya. Percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Di Surabaya ada kampung Arab masuk jalan makam Sunan Ampel itu ada kampung Arab. Terus terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi orang desa yang ada di pesisir pantai itu bisa tahu teknologi dari daerah lain, ya, yang dibawa oleh pedagang atau saudagar yang mampir pelabuhan tersebut. Nah, perbedaan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dan 3, ya, ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri adalah kalimat yang dalamnya terdapat ide pokok paragraf, bolak-balik dari ide pokok tadi. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Adapun kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam satu paragraf itu bisa terdapat lebih dari satu kalimat penjelas. Bisa satu aja, bisa lebih, ya. Ada tingkatan dari ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Lanjut, nilai-nilai Pancasila. Nah, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu. Karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu keberagaman tadi yang saya sebut tadi, bukan menjadi pemecah tapi menjadi pemersatu, ya. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket yang lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, ya, sampai 5. Sila kedua itu juga sama, dijiwai sila ke-1, ketiga, keempat, dan juga kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, tetapi hubungan antara sila yang satu
dengan yang lainnya merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait, masih ada hubungannya terus gitu lah ya. Setiap sila yang membentuk banyak sila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Bukan pelengkap, tapi memang itu udah padu, nggak ada satu nggak bisa itu ya. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila lainnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, 3, 4, 5 dan demikian juga seterusnya. Misalnya meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja, tapi menjadi pemutlaknya tadi ya. Setiap sila yang membentuk banyak sila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila. Paham maksudnya trisila atau ekasila? Trisila itu artinya silanya hanya 3, tri ada sila. Kalau ekasila, silanya hanya satu aja. Jadi nggak bisa Pancasila itu artinya 4. Nah, 5 panca itu ya. Nggak bisa dirubah dari tri atau eka ya. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami kali ini? Nah, kali ini kita sudah mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Nah, selain itu kita juga mempelajari tentang perbedaan antara ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Itu tadi ya, ada 3. Nah, kita juga yang terakhir tadi mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, ada 5 tadi keterkaitan ya. Ya, tuh. Nah, kalian bisa mengerjakan LKS latihan pembelajaran 3 pada halaman 81. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Saya nantikan kritik sarannya agar kedepannya kita pembelajaran bisa lebih menarik lagi. Tetap patuhi nasihat orang tua ya. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.